Salam Plenter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yopi Perkebunan Mandor. Saat ini Yopi Perkebunan Mandor akan memberikan penjelasan ataupun jawaban dari sahabat Yopi Perkebunan Mandor, yaitu Bapak Awen. Bapak Awen tersebut menceritakan atau menerangkan kepada saya tentang kebun kelapa sawitnya. Buahnya sudah berkurang, kemudian timbul yang namanya bunga jantan. Jadi apa kendala yang terjadi pada kebun kelapa sawit sahabat saya Awen tersebut? Apakah harus dilakukan pemupukannya KCL atau pupuk yang lain? Sebenarnya faktor yang terjadi tersebut saya simpulkan terjadi kurangnya buah. SOP cara memanen kelapa sawit tersebut, yang mana SOP memanen kelapa sawit yang baik adalah lakukan pembuangan atau pemanen buah tersebut sudah berondol 2, 3, itu minimal 1. Apabila kita tidak melakukan pemanenan seperti itu, kita lakukan buah mengkal ataupun buah mentah, maka akan mengakibatkan buah dari kelapa sawit kita itu cepat habis dan juga mempengaruhi dari pokok kelapa sawit tersebut, bisa menyebabkan stres. Kelapa sawit masa pertumbuhannya dari mulai dia berbunga sampai dia menjadi bunga jantan atau bunga betina, yaitu buah, itu prosesnya adalah kurang lebih 6 bulan. Satu spiral dari lingkaran kelapa sawit tersebut tandanya ada 8. Maka kita lakukan hitungan kalkulasi 8, 2 tingkat jadi 16. Apabila kita melakukan pemanennya secara cepat, yaitu buah mengkal dipanen atau buah mentah dipanen, maka rotasi putaran panen kita akan menurun karena cepatnya, jadi menurun, dan juga mempengaruhi dari faktor buah. Kemudian kenapa buah jarang? Bisa juga faktor yang disebabkan oleh iklim. Walaupun nih kita memupuk sudah kita lakukan dengan baik dan benar, tetapi buahnya kok sedikit. Itulah faktor yang mempengaruhinya. Iklim juga bisa mempengaruhi pertumbuhan dari kelapa sawit kita sendiri, tetapi itu tidak berlangsung secara lama. Hanya konsentrasinya di beberapa waktu, sekitar sebulan atau 2 bulan, pengaruh dari iklim. Tetapi kalau pemupukan kita oke, memanen kita oke, perawatan kita oke, maka dia akan kembali lebih baik lagi. Jadi tentang apakah buah kita tidak banyak, tidak mulai kosong, bisa disebabkan oleh faktor manen dan juga faktor iklim.
Dan juga yang ketiga itu bisa jadi juga dari faktor kita melakukan pemupukan. Kadang kita melakukan pemupukan tidak balen atau tidak seimbang. Kadang ada yang berlompat-lompat, kadang harusnya RP dikasih KCL, kadang harus dia butuh urea dikasih dengan RP. Jadi kita harus pahami dulu, kita buat sebuah seperti dalam catatan harian kita. Di situ kita bikin bentuknya kalender pemupukan. Dari awal Januari contoh, kita buat pemupukannya seperti RP atau dolomit kita tulis. Kemudian di bulan ketiganya kita bikin urea atau ZA kita tulis. Kemudian di bulan berikutnya kita buat KCL. Kemudian di bulan berikutnya kita buat dolomit atau NPK atau kisrit. Nah, kemudian itu kita apakan terus sampai akhir tahun. Terakhir borat, itu sekali 2 tahun. Jika kita lakukan seperti itu, dosisnya juga kita letakkan 1 kilo atau 2 kilo, tetap kita bikin seperti itu, terus kita buat di catatan. Maka kebutuhan dari kelapa sawit yang kita tanam terpenuhi. Apabila juga terjadi trek, kita teliti dulu terhadap panen, bagaimana panen, sesuai atau tidak. Berarti kita akan tahu kendala sawit kita di mana kekurangannya, penyebab terjadinya buah kita makin lama makin nurut. Setiap kelapa sawit juga mengalami trek, tetapi yang namanya bibit unggul, kita sesuai dengan SOP yang kita lakukan, treknya tidak begitu lama sampai bertahun atau setengah tahun. Treknya kalau bibit unggul ini biasanya saya analisis paling lama sekitar 3 bulan kembali normal. Jadi saya harap planter sawit yang ada di Indonesia mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Buat saudara Awen, lakukanlah hal yang seperti ini. Mudah-mudahan kelapa sawit saudara kembali normal. Baik sobat, saya sudahi dulu. Apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel saya berikutnya.